Kelompok Tani Tunas Baru Tua Panaf, Kecamatan Takari, sukses memanfaatkan lahan kering seluas 25 hektar. Mereka memanfaatkan lahan kering di lokasi puncak gunung di bilangan Kecamatan Takari. Alhasil, semua struktur tanah yang kering, berpasir, dan berkerikil ini menjadi subur bagi tanaman kacang-kacangan. Beginilah suasana yang terekam kamera redaksi Humas Kabupaten Kupang 17 Februari 2015. Lahan tanah di puncak gunung di bilangan Kecamatan Takari ini sebelumnya kering dan tandus. Kondisi struktur tanahnya pun berpasir dan berkerikil. Kini lahan seluas 25 hektar ini mendadak menjadi hijau dari tanaman kacang-kacangan hasil tanah masyarakat RT 15 Desa Tua Panaf yang tergabung dalam kelompok tani bernama Tunas Baru. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Hendrik Paut, dalam lawatan kerja ke lokasi tanam kelompok tani Tunas Baru itu kepada redaksi Humas menyampaikan rasa bangganya atas kerja keras kelompok tani Tunas Baru. Menurut Sekda Hendrik Paut, kerja keras kelompok tani Tunas Baru ini sudah memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tentu tanaman kacang ini hasilnya akan dijual bagi pemenuhan ekonomi dalam keluarga mereka. Pemerintah Kabupaten Kupang akan memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat melalui kelompok tani yang sukses mengelola lahan mereka, ungkap Hendrik Paut. Memberikan apresiasi kepada masyarakat terutama yang sudah menghubungkan diri dalam kelompok Tunas Baru. Dan ini tentu menjadi harapan pemerintah. Sejak dicanangkan gerakan tanam paksa tanam, memang yang kita harapkan adalah masyarakat menggabungkan diri dalam kelompok-kelompok. Karena kalau kita bekerja dalam kelompok, di sana kita saling mengisi, saling memberi motivasi supaya memperoleh hasil yang maksimal. Saya puas dengan kunjungan hari ini di sini, yang walaupun jalannya bertingkat-tingkat, tapi kecapaian itu hilang setelah saya lihat ini kacang yang demikian bagus. Dan ini memberikan bukti bahwa masyarakat menyambut baik gerakan tanam paksa tanam. Khusus untuk Kecamatan Takari, seperti yang dilaporkan oleh Pak Camat tadi, dan di Desa Tua Panaf ini sudah terbentuk sekian kelompok. Hari ini kita melakukan kunjungan untuk kelompok Tunas Baru yang mengolah tanah atau lahan seluas sekitar 20-an hektar. Dan sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, Urgenis Resi, kepada redaksi Humas membenarkan kegiatan tanam kelompok Tani Tunas Baru ini masih terbatas. Mereka hanya menanam tanaman kacang-kacangan saja, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Urgenis Resi berharap pemerintah Kabupaten Kupang bisa memperhatikan kebutuhan bagi kegiatan tanam mereka, seperti ketersediaan bibit, pupuk, dan lain-lain. Untuk kami beli. Dan cari bibit itu juga kami harus lihat bibit yang bagus. Sehingga ketika kami tanam, jangan buang-buang kami punya kecapean. Kami sudah adakan pertemuan. Tapi yang kedua, kami waktu perbincangan kami, saya tidak lupa bahwa kami membutuhkan pupuk. Tapi dari mana hasilnya untuk kami bisa membutuhkan pupuk. Ketika kami dapat jamu mente, ketika kami dapat kelapa, kami bisa dapat pupuk untuk pupuk. Terus yang kedua, yang kacangnya sebenarnya akan memerlukan obat untuk kami semprot, menjaga hama. Ya. Apalagi kacang hijau, Bapak. Sekarang ini kami juga kejar kacang hijau. Tapi kemampuan kami sangat terbatas. Jadi kami hanya berbincang-bincang dan kami hanya untuk berdiskusi bagaimana di jalan keluar. Sudah berapa tahun kembangkan kacang tanah ini, Bapak? Baru, Bapak. Di sisi lain, menurut Urgenis, keberhasilan mereka tidak terlepas dari peran para penyuluh pendamping terkait pemanfaatan lahan bagi komoditi tanam yang cocok bagi lahan pertanian mereka. Kelompok Tani Tunas Baru berniat mengembangkan lagi kegiatan tanam mereka menjadi lebih bervariasi dan tentu dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Pantauan redaksi Humas Kabupaten Kupang di lokasi tanam kelompok Tani Tunas Baru, tanaman petani setempat seperti kacang hijau dan kacang tanah nampak tumbuh subur.
Untuk mencapai lokasi tanam kelompok tani tunas baru di Desa Tuapanaf, Kecamatan Takare, tentu membutuhkan kekuatan fisik yang ekstra. Pasalnya, harus melalui pendakian yang cukup jauh dan terjal sejauh 5 km. Redaksi Humas Kabupaten Kupang melaporkan.